Kabupaten Seram Bagian Timur atau sering disingkat SBT Provinsi Maluku merupakan kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Bula sebagai ibu kota sementara pada saat ini dan Hunimua akan menjadi ibu kota definitif, memiliki luas wilayah kurang lebih 15.887,92 km persegi. Dengan luas laut 11.935,84 km persegi. Luas daratan 3.952,08 km persegi. Memiliki 16 kecamatan dan lebih dari puluhan desa dengan jumlah penduduk sekitar 90.000 jiwa. Sebagai daerah baru, Kabupaten Seram Bagian Timur terus bertumbuh dan berkembang. Jajaran pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, dan seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu membangun daerahnya dengan berbagai cara. Semua aspek kehidupan digerakkan untuk maju. Sumber-sumber daya alam terus digali dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Program SOLID atau Smallholder Livelihood Development atau peningkatan kesejahteraan petani kecil atau PKPK adalah kerjasama pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan International Fund Agriculture Development atau IFAD. Tujuan utama program SOLID adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan kecil di Provinsi Maluku dan juga Provinsi Maluku Utara. Di Provinsi Maluku ada 5 kabupaten yang dibina untuk program SOLID, antara lain Maluku Tengah, Buru Selatan, Buru, Seram Bagian Barat atau SBB, dan Seram Bagian Timur atau SBT. Dalam program SOLID, kapasitas saya sebagai kuasa pengguna anggaran melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Republik Indonesia. Bicara tentang program SOLID, SOLID sampai hari ini merupakan tahun kelima di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dan sebaran program ini meliputi 7 kecamatan, 9 desa dengan jumlah kelompok mandirinya sebanyak 186 kelompok. Sampai dengan tahun kelima ini, melalui program SOLID kami telah menetapkan 7 komoditi unggulan yang dibina oleh SOLID di masing-masing desa binaan. 7 komoditi unggulan diantaranya itu adalah kakao, pala, kelapa, kopra dengan ikutannya yang lain, sagu, ikan asin, kacang tanah. Saya kira selama 5 tahun berjalan program SOLID ini telah membuat sebuah perubahan yang sangat signifikan, khususnya di lingkungan kelompok binaan. Meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa ada di antaranya yang belum mencapai target seperti yang kita harapkan. Teddy Sibualamo tidak sekedar bicara, tetapi cerita keberhasilan program SOLID di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah fakta. Semua petani dan nelayan yang menjadi binaan
pasti mengisahkan keberhasilan dan rasa kepuasannya sebagaimana cerita Kahar Kilile dari kelompok Nakolak berikut ini. Saya ini orang pertama untuk saya menolakkan kelompok Solet. Karena dari awalnya saya tolakkan kegiatan Solet berdasarnya beta punya usaha lain seperti bibit tanam pala, cengkeh, cengkeh hutan juga saya tanam. Terus saya pikir jangan rencananya terlalu banyak, nanti saya mau rawat mana tinggal mana. Maka saya tolak kelompok Solet. Tapi saya berpikir ini lebih cepat. Maka saya lihat, saya punya istri saya sudah jual 1-2 kilo, mungkin sudah berhasil, kok bagus ya. Di situ saya pikir, saya cari bibit nanti saya tanam lagi. Terus gara-gara itu Bapak berminat untuk kayak gitu? Iya, maka situ saya berminat untuk menanam kakao. Karena saya pikir belum mungkin pemerintah ini dia mau ajak kita untuk kebaikan, bukan dia ajak untuk tidak baik, untuk mau sejahterakan kita masyarakat. Terus di situ saya cari, saya punya anggota-anggota. Saya juga sebagai ketua kelompok, langsung bertindak sebagai ketua kelompok. Terus saya punya anggota-anggota semua harus bekerja. Jangan dibikin malu saya apabila kalau saya sebagai ketua kelompok. Di situ sebelum Solet saya belum mendapat bantuan dari Solet, saya sendiri punya sendiri sudah ada sedikit, biar tidak banyak. Tapi sudah mendapat puluhan kilo, bukan ratusan kilo, tapi sudah ada puluhan kilo yang saya dapat dari saya punya usaha sendiri. Terus saya merasakan dia punya uang, hasilnya bagus. Saya lebih cari bibit lagi buat tambah. Terus di situ ada penawaran dari ketua federasi bahwa kalau bibit lokal saja nanti biar saya bantu. Mau berapa banyak? Saya bilang berapa saja biar saya tanam. Begitu saya bantu 500. Terus di situ saya angkat semua 500, saya itu sampai 500. Saya mengharapkan ke depan dengan ikut program Solit ini, maka saya pikir bisa berkembang lagi karena sudah sedikit pemerintah untuk dibantu dengan bibit, modal. Untuk kita usaha. Selanjutnya Sarwani, petani yang tinggal di jembatan basah di dekat kota Bula, merasakan hal yang sama seperti Kahar. Dengan bangga, Sarwani mengatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan program Solit. Kami dengan adanya Solit ini, kami bisa membantu, artinya kami dibantu dari Solit untuk membantu masyarakat yang sudah panen coklat, artinya kelompok yang masuk anggota kelompok Solet maupun yang non kelompok. Jadi saya menampung hasil daripada hasil petani-petani khususnya kakao. Jadi hasilnya untuk membantu mereka. Setelah kami tampung, kami pasarkan ke Ambon. Jadi saya bersyukur sekali dengan adanya Solet ini, saya artinya bisa membantu juga teman-teman yang non kelompok. Jadi kami senang sekali dengan adanya bantuan kantor dan gudang. Ini mendukung sekali buat saya. Kita ini belum ada fasilitas untuk penjemuran, untuk pengeringan kakao. Ini masih banyak sekali kekurangan saya ini untuk berjalan bisnis ini. Ya mudah-mudahan lah, mungkin dengan usaha pelan-pelan ya kita harapkan supaya bisa berjalan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, kembali ketemu apa lagi? Masih ada? Mudah-mudahan dari kesehatan ini dapat semua Bapak Ibu sekalian yang kita
Seterusnya kita menyaksikan perkebunan kacang tanah di kawasan pengembangan kacang tanah, Desa Solang, Kecamatan Telukwaru. Peningkatan pendapatan petani di Desa Solang melalui kegiatan Solid berfokus pada pengembangan komoditi kacang tanah yang merupakan komoditi yang telah diusahakan sejak dahulu. Pendekatan dengan penerapan teknik budidaya yang tepat sesuai prinsip Good Agriculture Practice atau GAP adalah tujuan utama untuk merubah pola-pola usaha tani tradisional seperti sistem perladangan berpindah, terbukti efektif meningkatkan produksi kacang tanah persatuan luas hingga mencapai 1,6 ton per hektar saat ini. Model pemberian bantuan bertumpu pada hasil penggalian informasi lapangan, sehingga jenis dan jumlah bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, seperti peralatan olah tanah, mesin pemipil kacang, fasilitas penjemuran, gudang, dan lainnya. Menarik juga mendengarkan cerita Ismail Rumau, Ketua Federasi Karya Mandiri Desa Kiliwaru. Ismail mengatakan, sebelum ada program Solid, dirinya dan para petani termasuk nelayan di desanya hidup susah. Pola pikirnya sempit dengan pola-pola tradisional. Namun begitu ada program Solid yang diikutinya sejak tahun 2014, perubahan besar pun telah terjadi. Mata pencarian masyarakat Desa Kiliwaru sebelumnya adalah merupakan pengolahan ikan, penangkapan ikan. Namun sering mendapat hambatan karena sesungguhnya hasil produksi mereka juga belum terlalu bisa memadai atau bisa menjawab kebutuhan mereka. Dikarenakan oleh persoalan pembeli dan lain-lain sebagainya. Namun alhamdulillah dengan adanya Solid, mereka bisa berubah karena adanya sedikit bantuan dana dari Solid untuk pengolahan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bekerja juga dalam bentuk kelompok, sehingga ada sebuah hasil yang cukup lumayan. Kahar, Sarwani, dan Ismail adalah 3 orang yang mewakili para petani dan nelayan kecil yang merasakan keberhasilan program Solid di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani dan nelayan lainnya yang menjadi warga binaan Solid masing-masing memiliki cerita keberhasilan yang unik dan membuat kita merasa tergugah, iba, bangga, dan puas. Keberhasilan program Solid di Kabupaten Seram bagian timur tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu sekaligus mendukung, mulai dari Bupati, pihak Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, para penyuluh lapangan seperti Aris Munandar Ena, sarjana perikanan yang telah setahun lebih menjadi penyuluh perikanan lapangan atau PPL di Desa Kiliwaru. Kalau untuk ikan asin untuk Desa Kiliwaru sendiri, itu untuk dia setiap bulan itu dia semakin meningkat. Artinya untuk kedepannya itu dia semakin meningkat, menonjol, dan karena untuk kelompok yang ada di Kiliwaru ini sangat bekerja keras. Produksinya yang kemarin untuk 1 bulan itu untuk dari 10 kelompok bisa menghasilkan sampai dengan 10 ton per bulan untuk 10 kelompok.
Alhamdulillah sampai saat ini saya belum artinya masyarakat yang ikut, artinya apa yang saya katakan terus bekerja sama dengan mereka itu mereka sangat antusias sekali, sehingga pada untuk masalahnya saya belum pernah temukan masalah seperti apa sih yang didapat di situ. Kalau untuk desanya Solid saya rasa tidak ada, karena kita maksudnya untuk kendalanya tidak ada, karena kita langsung mengikuti apa yang langsung disampaikan oleh kantor, kita langsung kerjakan seperti itu. Ya, untuk harapan saya ke depan itu masyarakat bisa mandiri, bisa ke depannya itu hidupnya sudah lebih ke arah yang ekonomi yang tadinya lemah, bisa ke arah yang lebih bagus. Teddy, Aris, kawan-kawan PPL, segenap tim Solid dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu telah mengantar para warga masyarakat binaan program Solid, para petani dan nelayan kecil di Kabupaten Seram bagian timur dan masyarakat terkait lainnya untuk meraih kesuksesan dan hidup sejahtera. Para petani dan nelayan kecil itu juga telah memiliki pola pikir baru, pola perilaku, karakter, budaya, tradisi dan lainnya yang lebih baik dan maju. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Rudin. Istri saya Ani. Dulu rumah saya bocor. Sekarang saya sudah dapat sedikit pun uang dari Solid. Saya akan perbaiki dengan uang Solid biarpun sedikit. Saya rasa bangga. Semua warga binaan program Solid di Kabupaten Seram bagian timur mengharapkan program yang baik ini tidak berhenti hanya sampai tahun 2018, tetapi terus diperpanjang. Memang tidak dapat ditampik, ada banyak kendala, hambatan, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan program Solid di Kabupaten Seram bagian timur selama 5 tahun belakangan. Toh itu semua adalah pekerjaan rumah di hari-hari mendatang yang harus ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Ya, semoga asa Solid terus berpendar di Seram bagian timur. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tim Solid dulu. Tim Solid Kabupaten yang mana sesungguhnya telah memberikan kesempatan kepada kami di kabupaten ini untuk mendapatkan bantuan dana Solid. Dan sesungguhnya karena kami rasakan bahwa dari pemberdayaan atau bantuan sosial lainnya seperti yang sejak terbentuknya SBT ini barangkali baru kami temukan di Solid ini. Artinya memang ada yang pernah tapi tidak akan terjadi seperti Solid. Jadi kami sangat merasa bangga dan berterima kasih kepada khususnya tim pelaksana atau merupakan tim Solid di kabupaten dan juga pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, dan bahkan mungkin sangat terima kasih kepada pemerintah pusat, dan yang paling penting juga terima kasih kami kepada IFAD yang menurut seperti itu barangkali Pak. Dan harapan kami semoga ke depan dapat lebih diperhatikan, terutama untuk bisa berpikir bagaimana kami itu bisa mampu untuk menampung hasil-hasil produksi daripada anggota kelompok Solid.